Terima kasih ya Bapa, kami telah menyembah Engkau ya Tuhan, kami telah memuji Engkau. Dan tiba waktunya Tuhan setiap kami mau duduk diam untuk mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Sungguh kami tidak sempurna ya Tuhan, tapi kami perlu pembelajaran dari Engkau ya Tuhan, agar supaya kami boleh memiliki hati yang bijaksana seperti yang Engkau miliki ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yang setuju dengan saya sama-sama katakan amin. Selamat sore, shalom. Beri tepuk tangan dong buat tim PAW. Terima kasih untuk tim musik dan tim PAW ya yang sudah mengiringi kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bagaimana setiap saudara pada sore hari ini? Ada kabar apa? Luar biasa, satunya baik, satunya luar biasa. Yang lain? Kenapa setiap ditanyai oleh hamba Tuhan itu kita selalu mengatakan luar biasa, baik? Padahal setiap anak Tuhan itu tidak didesain untuk selalu dalam keadaan yang luar biasa dan baik. Yang setuju dengan saya, boleh? Kenapa? Karena kita ini manusia yang gak sempurna, ya kan? Kita bisa di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, betul? Jadi kalau ditanyai oleh hamba Tuhan, bagaimana kabar setiap saudara yang nggak luar biasa saat itu ya juga nggak apa-apa meskipun diam, ya kan? Meskipun kita lagi susah hati, juga kita nggak harus membohongi diri kita sendiri, betul? Ya, karena setiap kita semua itu ada proses di dalam setiap kehidupan kita. Ya, tema pada sore hari ini saya beri toxic positivity. Toxic itu adalah perilaku ya, sebuah perilaku yang tidak menyenangkan sebenarnya toxic itu. Disingkat oleh orang-orang itu adalah racun gitu ya. Sebenarnya yang kita kenal itu poison itu racun ya kan. Tapi sekarang itu lagi marak gitu ya. Wah, toksik kan itu. Nah, itu merupakan satu sikap yang sangat tidak menyenangkan. Ya, sedangkan positivity itu adalah tingkah laku. Jadi toxic positivity adalah, boleh di-zoom saja singkat supaya agak gede gitu ya. Ya, kita baca ya. Toxic positivity adalah kondisi ketika seseorang menuntut dirinya sendiri atau orang lain untuk selalu berpikir dan bersikap positif secara berlebihan. Sekali lagi, secara berlebihan ya, sambil menolak, mengabaikan atau menyangkal emosi negatif seperti sedih, marah, ya, kecewa. Padahal emosi-emosi negatif seperti itu kita perlu nggak? Kadang-kadang kita sangat perlu, dan Tuhan bilang itu nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, karena Tuhan Yesus pun pernah menangis ya. Tuhan Yesus pernah menangis, betul? Nah, apalagi kita yang manusia nggak sempurna gitu ya. Nah, ketika keadaan marah, kecewa, sedih itu boleh-boleh saja. Tapi banyak orang Kristen yang berada di posisi toxic positivity, betul? Bisa nggak orang Kristen itu berada di dalam posisi yang toxic positivity? Bisa. Alkitab mengatakan bahwa orang-orang Farisi itu termasuk orang yang toxic positivity, betul? Dia nggak mengakui Tuhan, dia mengaku dirinya yang paling luar biasa. Dia bersikap seolah-olah dia paling benar, paling oke, orang lain nggak oke. Itu orang Farisi, betul? Nah, kita baca di kitab Amsal pasal 25 ayat 20. Kita baca sama-sama ya, dengan keras ya. Kitab Amsal pasal 25 ayat ke-20. Sudah dapat semua? Ya, kita baca sama-sama dengan keras ya.
yang tebal, berlapis-lapis malah ya. Nah, ini dikatakan apa? Kalau kita itu nyanyi, tapi orang itu sedih, itu sama dengan kita menanggalkan, kita buka bajunya orang yang sedang kedinginan. Berarti itu apa? Orang itu bisa meninggal, betul? Ada ya kejadian meninggal dalam sikap kedinginan itu ada. Dan yang kedua dikatakan apa? Seperti cuka pada luka. Berarti dalam keadaan luka kita kasih cuka. Rasanya apa saudara? Perih, sakit. Benar nggak kalau kita nyanyi gitu, memberikan nyanyian, maksudnya memberikan nyanyian kepada orang yang lagi sedih, itu dampaknya ada dua. Bisa orang itu senang, bisa orang itu sedih, tambah sedih, tambah luka. Pernahkah kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan berpikir bahwa setiap kita memberikan sesuatu yang keluar dari mulut setiap kita itu nyakitin hatinya orang, padahal maksudmu baik. Nyanyi kan enak, ya kan? Kata-katanya oke. Kita berbicara tentang ayat-ayat Alkitab, baik, bukan buruk. Hal ini yang harus kita pelajari pada sore hari ini, betul? Sama-sama juga termasuk saya, ya kan? Melihat satu hal yang positif itu baik atau benar? Baik dan benar. Melihat hal-hal yang positif itu nggak pernah salah, betul? Akan tetapi jika tidak dibarengi dengan hati yang tulus, kita suruh seseorang untuk berpikir positif, bertingkah laku positif, tapi dengan pemaksaan, justru itu akan membawa dampak buruk untuk orang, untuk beberapa orang, bahkan banyak orang, betul? Nah, ciri-ciri orang yang terjebak dalam toxic positivity itu yang bagaimana? Satu, orang yang menyembunyikan perasaan. Orang yang menyembunyikan perasaan. Jadi gini, dia sedih, terus enggak, aku baik-baik aja kok, senyumnya salah, enggak salah, benar. Tapi kalau terus dilakukan, setiap itu dilakukan terus, itu akan berdampak buruk. Mengapa? Nanti kita bahas ya di akhir. Nah, yang kedua, orang yang masuk dalam ciri-ciri toxic positivity itu apa? Siapa? Adalah orang yang selalu menghindari masalah. Ada masalah besar maupun kecil, itu bisa bikin kita sedih, betul? Istri sakit, kita bisa sedih. Demikian juga sebaliknya, suami dan anak sakit, atau pacar bisa, kita juga merasakan sedih, ya kan? Tapi waktu kita ngobrol jauh, kita merasa bahwa kita tidak punya beban, kita hahaha gitu. Aneh nggak? Waktu pulang kita sedih lagi nggak? Sedih. Kita punya beban, ya kan? Nah, ketiga, kita coba memberi semangat kepada orang lain. Nah, ini hati-hati ya. Yang terkesan bahwa di balik semangat itu kita justru meremehkan orang itu. Contoh aja. Di saat temanmu mengalami satu hal kebangkrutan, berarti dia berada di dalam titik yang terendah. Terus ketemu ini sama kita katakan, bro gitu aja. Masa kamu tuh nggak bisa berjuang? Kamu tuh harus semangat. Tuhan itu ada. Nah, bagaimana perasaan teman kita waktu itu? Dia akan merasakan gini, orang ini nggak apa-apa. Kamu nggak tahu, hatiku ini susah. Hatiku ini lagi sedih. Nah, orang-orang yang seperti itu masuk dalam ciri-ciri toxic positivity, ya. Nah,
Yang berikutnya adalah apa? Orang yang suka manipulatif. Apa sih manipulatif itu? Manipulatif itu seakan dirinya itu yang paling benar, orang lain itu salah. Bahkan kalau dia tahu dia salah, diperlengkar sedemikian, diputar balikan faktanya seakan-akan dia benar, orang lain salah. Itu manipulatif. Orang manipulatif ini termasuk dalam apa kategori egois, ya kan? Nah, lalu orang-orang yang masuk di dalam ciri toxic positivity ini siapa lagi? Adalah orang yang suka mengkritik dan merendahkan orang lain. Biasanya anak kuliah paling ngerti istilah-istilah ini ya, toxic positivity ya. Beda ya saudara, toxic dan toxic positivity beda. Karena positivity ini sudah membawa kita ke hubungan dengan orang lain ya, manipulatif. Lalu orang-orang yang masuk di dalam ciri-ciri toxic positivity ini apalagi kurang empati, nggak pernah peduli sama orang lain. Pokoknya diriku sehat, pokoknya diriku oke, pokoknya diriku ini cukup bahkan berlebih, nggak ngurusin orang lain, nggak ada empati gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini akhirnya akan menimbulkan emosi yang negatif, baik untuk kita maupun untuk orang lain. Ini misalnya ada dua remaja ini pacaran, ya kebetulan ada yang pacaran ini di sini ya. Kita doakan aja ya, nanti akan sampai pada pelaminan. Amin. Ya, amin ya. Nah, misalnya orang ini pacaran, terus ini orang lain ya, orang lain. Tiba-tiba mereka itu putus, nangis ini nangis. Sakit hati itu kan sakit, ya kan? Nangis nggak apa-apa kan, nangis, gitu ya kan? Nah, terus temannya bilang, loh, ngapain sih kamu itu? Nah ini orang yang toxic positivity kayak gini loh. Ngapain sih kamu itu? Sebanyak orang yang lebih baik itu, lebih bagus itu. Sebanyak hal seperti itu kalau dibicarakan berapa bulan, 3 bulan setelah kejadian itu nggak apa-apa. Tapi kalau barusan, terus waktu itu temanmu berkata seperti itu atau saudaramu berkata seperti itu dan kita lontarkan perkataan itu kurang tepat. Seharusnya gimana? Seharusnya kita diam, kita dengarkan dia bercerita. Sesakit apa hatinya itu? Harusnya seperti itu. Atau contohnya orang yang meninggal dunia. Apa sih kata-kata yang paling sering kalau kita itu maisongnya? Apa yang paling sering kita katakan kepada yang berduka? Coba, Cici Mira, coba. Apa? Turut berduka cita. Oh yang kuat yang tabah. Oke, masuk. Yang lain, jangan bisa. Turut berempati. Wahyuni atau nggak pernah mesong? Saya sering mendengarkan itu orang yang berduka itu ngomong kayak gini. Ini baru kejadian. Sudah ya, kamu atau mamamu lah yang meninggal itu sudah nggak sakit lagi. Itu nggak cocok saudara. Please kita harus berubah. Karena nggak harus waktu itu diomongkan. Kalau mungkin orang itu sudah bisa melupakan dukanya, kata-katanya itu nggak salah saudara. Tapi di waktu yang kurang tepat, kalau orangnya ini lagi nggak apa-apa, ya nggak apa-apa aja. Tapi kalau tiba waktunya kita ini dapat orang yang nggak kenean, apa sih bahasa Indonesia nggak kenean itu? Rada sensitif gitu ya. Kita katakan gitu, dia bisa ngomong gini, loh kamu nggak ngerti, gitu. Saya
abah, mama, papa sudah nggak sakit lagi gitu ya. Dia nggak ngerti. Orang ini yang diomongin masih kecil, masih nangis. Seharusnya yang dilakukan apa sih? Kalau sesama cewek ya tepuk pundak karena sudah nggak perlu ngomong apa-apa kok. Kadang-kadang kita tuh menyemangati orang nggak harus berkata apa-apa, betul? Temennya kita itu mempunyai masalah, nggak bisa terus mau KPR rumah loh. Kita bisa bantu apa? Kita nggak bantu apa-apa. Kita mau ngomong apa? Kamu harus berjuang, Tuhan itu ada. Enggak. Beda ya saudara. Beda antara kita menyemangati orang dengan kita mengatakan kata-kata iman. Jika kita terus mengatakan seperti ini, kita tidak berubah, maka kita adalah orang yang masuk dalam ciri-ciri apa? Toxic positivity. Kita nggak bisa mengatakan kata-kata iman pada waktu orang ini lagi nggak baik-baik saja. Semua itu ada waktunya. Seharusnya kita harus apa? Menemani dia, mendengarkan ceritanya. Terus selanjutnya apa saudara? Memberikan solusi. Kita tuh harus jadi orang yang solutif. Anaknya orang sakit, kita datang besok kita cuma ngomong gini, berdoa ya, berdoa ya. Weh, rumah sakit butuh uang saudara. Betul? Nggak bisa. Nah, kita jangan jadi orang Kristen yang seperti ini. Amin. Karena ini yang membuat akhirnya begitu banyak orang-orang yang pindah agama. Dia mengatakan apa? Kok saya itu harus masuk Kristen itu harus kuat, harus kayaknya saya ini harus oke. Ngapain? Kalau saya ini lagi susah aja mereka terus mengatakan bahwa saya ini harus kuat. Kalau saya jujur, maka saya suka. Saya dibilang apa? Gak kuat imanmu. Karena kita tuh gak nyadar. Kita mengatakan apa itu gak nyadar. Semuanya alkitabiah. Oke, baik, bagus. Tapi kita kalau digali lagi, itu gak alkitabiah. Itu mendukakan hati orang lain. Nah, kita ambil contoh kejujuran diri. Kita itu harus jujur paling tidak sama diri kita sendiri ya. Nah, kita baca di Mazmur pasal 22 ayat 1 sampai 2. Ya, kita baca sama-sama ya. Mazmur 22 ayat 1 sampai 2. 1, 2, 3. Biduan menurut Musa di kala fajar. Mazmur Daud. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa semua tidak bersungguh, engkau jauh dan tidak meninggalku. Ya, saya minta tolong boleh satu orang baca lebih jelas lagi. Saudara Stephen, namanya banyak ya. Yang iya, ya pasti. Mazmur 22. Satu, untuk pemimpin biduan menurut lagu Musa di kala fajar. Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku menang. Nah, itu Daud ya saudara. Daud itu siapa? Pemimpin perang, orang yang disayang Tuhan luar biasa. Itu bisa loh mengatakan apa? Kenapa Tuhan tinggalkan aku? Punya perasaan dia jujur pada diri sendiri. Bahkan siang sampai malam dia nggak mengalami jawaban doanya. Itu Daud. Kita ini siapa?
kita jujur sama diri kita sendiri? Boleh kan? Tidak ada salah. Boleh nggak kita menangis di depan temannya kita kalau kita lagi judes? Boleh. Kita lanjut di Mazmur 51 ayat 17. Mazmur 51 ayat 17. Saya bisa bantu baca. Mazmur 51 17. Mazmur 51 ayat 17. Saya boleh bantu baca. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberi tata puji-pujian kepadamu. Nah, ketika Daud sedih, dia jujur sama dirinya sendiri. Tapi di akhir cerita dia mengatakan apa? Dia butuh Tuhan. Betul? Ini menandakan apa? Kita boleh sedih, tapi ada waktunya kita tidak sedih yang berkepanjangan. Kita butuh orang lain. Betul? Kita butuh orang lain yang bisa bersama-sama dengan kita. Entah siapa itu. Itu ketika kita melihat orang yang kesusahan, ketika kita melihat orang yang menderita, kita berbelas kasihan pastinya, karena agama kita mengajarkan seperti itu, ya. Nah, jadi di dalam keadaan yang susah bagaimanapun, kita tidak bisa meninggalkan teman kita yang susah dengan begitu saja, dengan tidak mengatakan apa-apa juga nggak boleh, gitu ya. Paling rendah kita harus ada empati, betul? Nah, selain itu di dalam diri kita sendiri yang senantiasa menyemangati orang lain, kita harus bercermin pada sore hari ini, termasuk saya, bahwa mulut kita tidak boleh terlalu lebih dahulu maju. Jangan nanti biasa ketemu kalau saya sudah firman seperti ini terus tenang aja langsung duduk di kursi, temennya nggak diurusi, nggak diucapin juga nggak boleh, gitu ya. Nah, ada waktunya semua itu yang dikatakan. Kita jangan berusaha menguatkan saudara kita yang lagi tidak baik-baik saja itu dengan ayat-ayat Alkitab. Orang meninggal kita bilang, mati itu adalah keuntungan. Siapa yang ngerti bahwa mati itu adalah keuntungan? Saya sering mendengar hamba Tuhan itu yang dibacakan, ya, mati adalah keuntungan. Saya lihat itu yang duduk di kursi yang mengikuti ibadah itu rasa kusut. Oh, saya mau susah, kok mati adalah keuntungan. Ya nggak, kita ngerti kan? Kalau orang lain belum tentu seperti itu. Kalau kita mengatakan seperti ini, ayat-ayat yang biasanya ada, kita mengatakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Coba kita buka di kitab ini, dibuka angkatnya. Kita kayak mau hitam gitu ya sama temannya kita. Teman kita akan muak loh seperti itu. Yang dibutuhkan teman kita itu apa? Lihat aku, lihat aku. Rasamu apa yang jadi perasaanku? Aku lagi gundah-gulana. Kita ini kadang-kadang orang Kristen ya, yang nggak salah mengucapkan kata-kata semangat itu nggak salah, tapi kita harus mengintrospeksi, merefleksi diri kita kapan itu diucapkan. Justru harusnya kita lebih berempati dulu baru kita mengucapkan. Betul ya? Ada lagi, saya dengar ini dia saya, istrinya meninggal saudara, temannya datang gini ngomongnya, bro, wes gak usah susah-susah bro. Kok lu kali gak sampai 2 hari kok besok kawin maneh. Duh saudara, orang kayak dia mungkin ini teman akrab yang selalu bareng gitu ya, dia lupa
gitu. Bahwa temanmu ini yang nggak pun bisa susah gitu kan ya. Terus langsung ngamuk saudara di Adiasa. Wah langsung mengucapkan sumpah serapah. Itu orang di luar tuh loh kayak gitu. Terus anaknya yang sakit. Ya berarti kan mepet-mepet ya nggak terlalu orang di luar Tuhan. Mungkin kumpul-kumpulnya dia nggak baik mungkin ya, atau lingkungannya kurang positif mungkin. Duduk-duduk nongki-nongki yang nggak cuma punya yang nggak kafe gitu ya, mungkin minuman. Jadi kebiasaan temennya bilang bro, wis kok. Padahal seorang suami itu kalau ditinggal istri itu ya betul susah kan, pasti ada susahnya gitu ya. Tidak tepat kata-kata ini. Sekalipun 4 bulan lagi temennya nikah lagi, tapi nggak boleh dikatakan pada waktu itu ya kan. Nah, apalagi kita anak Tuhan, jangan sampai kita mengucapkan kata-kata ayat Alkitab. Kita rangkul orang itu. Kalau nggak rangkul kayak COVID kan kita nggak bisa merangkul orang lain, tapi mendengarkan. Kita dengarkan keluh kesahnya sampai habis, sampai orang ini puas. Jangan merasa itu kupingku suka dia ngomong itu enggak ya stres, jangan gitu. Dengarkan semuanya sampai selesai baru kita ngomong. Saya bisa ngerasain, tapi tetap ada Tuhan yang tidak boleh ngomong seperti itu ya kan. Cobalah untuk kita terlebih dahulu menyelami kegundahan hati orang lainnya, memberikan kesempatan untuk dia itu meluapkan perasaannya. Kadang-kadang ya, customer yang datang di tempat kerjaan itu aneh-aneh. Datang buka pintu itu bisa ngamuk, saudara saya itu sampai bingung. Datang ini loh, ngamuk sama pintunya. Saya diam aja, nggak tak sopan saudara. Sampai duduk di kursi. Apa yang saya katakan? Sudah sih mau dikeramas sampai sawah loh saudara. Tempat keramas itu di sebelah kanan sampai dia itu duduk. Kalau orang yang normal itu biasanya masuk gitu kan, meskipun telepon keramas itu di sebelah kanan gitu ya. Sampai saya itu tidak mampu berkata-kata. Banyak kasusnya saya itu anak Tuhan, pelayanan banyak. Jadi kita kadang-kadang bisa saling sharing gitu ya. Nah, lalu ada satu hari anak remaja dia mengatakan ini, Cik, saya ini merasa orang Kristen itu cuma sugar coating loh. Sugar itu apa saudara? Gula. Coating itu apa saudara? Lapisan coating. Jadi kayak batu gini, sudah disemen, sudah rapi, sudah diaci bagus, kita mau kelihatannya bagus, kita coating. Penampakannya pasti lebih mewah ya. Nah, satu anak ini mengatakan seperti itu. Anak ini nyablak memang. Dari modelnya aja kelihatan gitu dia bilang, apa? Sugar coating. Aku loh mau masuk gereja sampai gak jadi. Saya bilang, kok bisa tuh? Kok bisa seperti itu? Iya, dia menceritakan banyak hal. Saya cuma dengar. Dan sampai di akhir cerita, ketika dia sudah didengar, terus saya bilang, kata hatimu itu seperti apa? Loh, aku tuh senang. Kalau masuk gereja, nyanyi. Saya langsung kan, bukan nyanyi. Itu memuji Tuhan. Iya itu, memuji Tuhan. Terus saya itu ada besok dipaksa-paksa harus ke gereja. Saya tidak suka. Nah, ini susahnya ya. Kalau OKB itu susah. Orang Kristen baru itu susah untuk kita masuki ya. Tapi ini adalah peringatan bagi setiap kita bagaimana kita berbicara kepada seseorang yang berbeda-beda ya kan. Sampai orang Kristen dibilang sugar coating itu gimana? Jadi ngomongnya manis-manis aja. Padahal enggak loh saudara. Setiap kita itu, apalagi yang duduk di sini pada sore hari ini, itu semuanya baik-baik orangnya, betul? Yang amin cuma 3, yang lain nggak ngerasa baik. Baik,
positivity itu ada. Nah, kenapa orang boleh susah, sedih, gembira? Karena Tuhan pun pernah susah. Tuhan aja pernah bilang apa? Waktu dia mau ditangkap. Andai kata cawan ini boleh lalu dari padaku. Betul? Nah, Tuhan aja seperti itu. Jadi kalau orang lain mau cerita atau anak kita cerita, kali ini khususnya mama-mama ya, dan remaja-remaja memang ini ya. Mama-mama, anak itu bercerita, Ma, tadi loh, gini, belum selesai anaknya cerita malahnya. Wes lah kamu itu loh, jadi anak kok cek ngelemah nih. Nah, itu membuat anak itu nggak mau cerita lanjutannya, dia akan diam. Dia merasa bahwa mamanya ini nggak ngerti dia. Padahal seharusnya kita mendengarkan papa-papa dan mama-mama mendengarkan cerita anaknya. Nggak heran kalau punya anak seperti ini susah untuk dibawa ke gereja. Mama-mama bertobat kalau ada yang seperti ini. Kita dengarkan sampai anak selesai bercerita. Sekalipun itu kita nggak ngerti. Kalau kita nggak ngerti, kita bilang nih, coba ulang lagi sih. Bagian itu loh, part yang itu mama nggak ngerti. Coba diulang lagi. Anak itu akan senang. Nggak usah ajak-ajak ke gereja. Anak itu akan ikut sendiri. Dia akan ingat kalau Sabtu ada dewasa muda. Dia akan ingat kalau Minggu ada ibadah umum. Amin. Nah, mengapa kita perlu untuk mendengar saudara-saudara kita apabila mau cerita atau di dalam keadaan yang nggak baik-baik aja? Kita baca di Pengkhotbah pasal 3 ayat 4. Saudara yang lagi boleh bantu. Pengkhotbah pasal 3 ayat 4. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menang. Nah, semua itu ada waktunya. Ada waktu kita untuk meratap. Meratap itu lebih dari sekadar sedih, betul? Meratap. Alkitab bilang nggak kalau kita itu sedih sampai meratap? Alkitab bilang, saudara. Karena di Alkitab kita ada kitab ratapan, tapi kitab kebahagiaan nggak ada. Ya, kitab ratapan. Tuhan itu sudah tahu kalau manusianya itu nggak kuat, dia tahu. Jadi mulai sore hari ini kita jangan berkelakuan seperti seolah-olah kita itu nggak pernah susah. Harusnya I'm okay. Padahal it's okay to not be okay. Betul? Kita jangan jadi orang yang pura-pura bahagia, tapi nggak bahagia. Kenapa? Mental kita ini nanti kena mental, betul? Kalau kita terus merasa ketemu orang bahagia. Saya dapati seseorang di doa subuh, dia nggak bergereja di sini, tapi dia ikut doa subuh. Rajin. Satu kali saya tanya gini, halo, apa kabar? Wah, selalu baik, karena Tuhan kan nggak boleh susah. Saya bingung, saudara. Saya waktu ditanya itu saya susah, saudara. Sungguhan, saya punya masalah yang besar pada waktu itu. Saya bilang, oh, Ciami yang nggak pernah susah. Wah, nggak pernah susah, nggak pernah susah. Saya tuh happy terus. Oh, haleluya, saya bilang amin. Satu kali dia datang, aku lo susah, anjingku lo nggak mau makan. Terus saya bilang, susah kan? Iya, bukuku lo nggak mau makan. Saya nggak bahas itu, saya bilang, nah itu, saya cuma batin, gitu ya. Nah, orang-orang yang seperti
ini masuk saudara dalam toxic positivity. Kenapa sih kita nggak boleh berada di dalam kehidupan yang toxic positivity tanpa kita sadari? Karena suatu saat kalau kita terus berjalan, aku nih loh senang, aku nih bahagia, betul itu kita beriman, betul nggak salah. Tapi kalau dilakukan terus menerus, Tuhan aja nggak bakal tahu kalau kamu susah, kan kamu happy terus, betul? Sedangkan Tuhan bilang apa? Di dalam kelemahanmu, nah, bagaimana kita Tuhan bisa bekerja? Kalau kamu aja baik-baik aja, kayak orang nggak susah, doa aja nggak pernah rata. Tuhan, aku selalu happy di dalam selalu karena aku punya Tuhan yang luar biasa, aku juga luar biasa, nggak salah. Tapi jangan menutupi, jangan kita memaksa diri kita untuk terus bersikap positif sementara kita nggak baik-baik saja. Bahkan mungkin sampai sore hari ini setiap kita ada 1-2 orang yang berada di titik terendah. Nggak apa-apa, itu semua nggak salah. Kita boleh coba untuk seseorang teman yang mungkin memang ada teman yang bisa diajak cerita, bisa stop hanya di dirinya, tidak cerita kemana-mana, dan orang itu memberikan solusi. Orang Kristen harus solutif, no sugarcoating, tapi solutif, senantiasa memberi solusi. Amin. Amin. Mau berubah ya sikap kita ya. Amin. Nah, dampak orang yang di dalam keadaan toxic positivity sekalipun kita nggak sadari apa saudara, lama-lama kita bisa stres karena kita nggak pernah berbagi sama orang lain. Suka dukanya kita ini seorang anak, kenapa dia akhirnya bunuh diri? Ya nggak ada yang diceritakan, ya nggak ada yang diajak cerita, karena kalau diajak cerita masa gitu ya nggak bisa, sudah stop. Yang berkobar-kobar kepengen cerita nggak bisa cerita, punya mama papa tapi dia nggak bisa cerita, apalagi teman, dia juga nggak punya. Atau mungkin seseorang anak yang dibully, sedikit itu dibully dia itu rasa panas. Salah satunya ini saudara, karena dia di muka orang itu harus selalu menampilkan bahwa dia oke saja. I'm okay, but not to be okay. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Akhirnya apa saudara? Kena mental. Kenapa? Hidupnya itu selalu dimotivasi dengan apa sih? Harapan palsu. Nggak boleh kayak gini, masa gini nggak bisa loh. Kalau tempat-tempat aja nggak apa-apa ya, di misalnya namanya Valerie melakukan apa gitu, terus aku nih rasanya gagal loh kalau nggak bisa. Terus namanya Valerie yang ada nih, cukup kamu itu nggak bisa. Loh, salah nggak itu? Nggak salah, karena maka kebiasaan ngomong. Tapi yang namanya ini pada waktu itu berada di titik terendah, nggak lagi baik-baik aja. Padahal biasanya makan bareng lagi bareng, waktu itu dia langsung apinya keluar, bau apinya keluar. Kamu ini nggak ngerti ya? Aku ini panjang, kaget semua. Nah, kenapa? Karena selama ini dia cuma dimotivasi oleh harapan-harapan palsu. Dia punya teman yang rohani semua sementara dia rohana. Aku ngomong, bagaimana saudara, setiap saudara kabarnya baik-baik, dia selalu enggak baik, kan enggak beriman, ya kan, enggak beriman. Jadi biarlah kita jadi anak Tuhan agar supaya diri kita juga tidak memicu stres orang lain, kita juga di dalam diri kita sendiri kita tidak menipu juga diri kita sendiri, ya kan? Nah, toxic positivity ini bisa membuat orang anxiety. Betul ya? Anxiety itu apa sih? Kecemasan itu terlalu berlebihan. Ya apa pergi ke gereja? Halo. Ya
orang mendengarkan firman Tuhan itu langsung ke pulang, dia melihat masalah lagi, dia bisa cemas lagi, dia bisa khawatir lagi. Sampai akhirnya dia menimbun khawatir itu terus. Sampai kayak orang gak normal. Dengan begitu, dia cemas. Anxiety dia. Ngeri ya saudara. Mungkin hari ini kita nggak nyadar. Kita nggak nyadar loh kita pernah berbicara apa sama teman kita nggak nyadar bahwa itu menyakiti hatinya dia, ya kan? Tapi biarlah pada sore hari ini kita tidak menyangkal bahwa setiap kita juga pernah melakukan hal itu, termasuk saya. Biarlah sore hari ini kita sama-sama belajar ya, agar supaya Tuhan mengubahkan setiap kita. Boleh saya minta tolong tim musik untuk maju ke depan. Kita akan satu pujian jadi seperti ubah hatiku. Bahwa setiap kami adalah satu sosok makhluk yang tidak sempurna, tapi mau ya Tuhan, kami tidak tahu ya Bapa, apa yang Kau kehendaki, apa yang Kau mau di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah pada sore hari ini ya Tuhan, setiap kami ditegur ya Bapa, untuk supaya kami mempunyai hati yang tulus, kami mempunyai mulut bibir yang lebih sopan, kami mau diubahkan ya Tuhan, agar supaya setiap hati kami menjadi putih seperti hati, agar supaya salib Tuhan boleh kami jalankan di dalam kehidupan kami. Kita akan satu pujian ini ya. Tuhan, kami dengan sungguh mau menyerahkan hidup kami seutuhnya, terutama hati kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa setia
beberapa orang yang mengatakan seperti ini, gila namanya, pergi meninggalkan keluarga, meninggalkan suami dan anak hanya untuk kerja, cari uang. Lalu di waktu yang lain saya mendengar bahwa ada yang mengatakan, kok tega sih kamu itu? Cek tega ya sambil guyon, nggak serius mungkin, karena waktu itu barang-barang. Cek tega itu loh, terus tega kan tinggal setiap kita. Saudara tahu, sampai hari ini setiap hari orang ini selalu bilang, Cik, apa saya salah ya? Saya sampai nangis saudara kalau baca WA-nya. Saya mencoba untuk saya itu di dalam posisi dia. Andai kata saya ini terpuruk, dia mengatakan, Cik, itu malam hari saudara jamnya orang tidur. Sampai mulai dia berangkat, saya tidak pernah mematikan HP saya 24 jam. Ada kekhawatiran saya dia di sana. Dia mengatakan, apa saya salah aja? Kalau saya mengambil keputusan ini, saya harus pergi. Itu gara-gara siapa saudara? Kita yang nggak pernah mikir kalau ngomong, kita yang nggak pernah tahu. Sampai Jennifer anak saya kirim, ya. Kasihan saudara. Kalau kalian tahu siapa orangnya, punya WA-nya, tetap berikan semangat. Katakan bahwa setiap hal yang sudah menjadi keputusan, jalan, tetap menyemangati dengan kata-kata yang baik, agar supaya dia bisa berjuang dengan baik. Betul saudara, kadang-kadang dia hanya voice call, saya hanya dengar nangisnya. Karena dia selalu terngiang-ngiang terus. Saya dikatakan tega aja, saya dikatakan gila aja, saya ini aja susah aja. Saya ini berjuang supaya anak saya sebaik. Mungkin sebagian orang mengatakan salah bahwa keluarga itu harus satu, keluarga itu harus tinggal dalam rumah satu. Banyak nggak saudara kita lihat satu rumah yang bapaknya nggak berfungsi sebagai seorang ayah, banyak nggak? Banyak. Yang mamanya nggak berfungsi untuk sebagai seorang mama yang baik. Satu rumah. Biar pada sore hari ini kita diubahkan ya. Kita jangan hanya tahu teorinya bahwa satu keluarga harus berkumpul bersama. Yang punya anak, apabila satu kali anaknya harus kerja untuk keluarganya di tempat lain, kita harus punya hati yang rela. Kita nggak bisa maksa kamu nggak sayang mama, kamu harus di rumah mama, kamu harus bareng terus. Anak itu tidak akan menjadi apa-apa, pasti mentalnya akan kena terus. Kasihan. Biarlah kita sebagai orang tua bersyukur kalau masih ada kumpul sama anaknya. Bagi yang mungkin salah satu atau dua anaknya yang bersama-sama kita, tetap doakan yang terbaik. Amin. Ubah hati